Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Jatayu Harsakala, selamat datang di rangkaian podcast MPKMB 62 Sekolah Vokasi IPB University. Nah, setelah sebelumnya kita sudah sama-sama mendengarkan podcast GKN, tempat kita mengenal wajah dan makna MPKMB secara lebih dekat. Lalu disambung dengan podcast Sang yang satu yang membuka mata kita tentang perjuangan, kegagalan, dan bangkitnya semangat dari balik layar kehidupan mahasiswa. Hari ini kita tiba di akhir perjalanan podcast kita, yaitu podcast Sang yang 2, Digitalisasi Arus Kuat Menuju Perubahan. Podcast ini bukan hanya jadi penutup, tapi juga jadi jembatan buat kita semua untuk menatap masa depan yang semakin digital dan penuh tantangan. Aku Jihan Daine Sheila dari Program Studi Komunikasi Digital dan Media Angkatan 61 yang akan membersamai kalian dalam podcast inspiratif kali ini. Podcast ini bukan cuma untuk didengarkan, tapi juga bisa jadi bekal penting buat kalian mahasiswa baru agar lebih siap beradaptasi dan berkarya di era digital yang serba cepat ini. Nah, hari ini kita kedatangan sosok inspiratif yang punya banyak pengalaman di dunia organisasi sekaligus dunia konten edukatif. Beliau adalah Presiden Duel The Good Batch 3 dan juga seorang konten kreator self-development. Langsung aja kita sapa. Halo Karino. Gimana? Halo. Wah, gimana nih Karino kabarnya hari ini? Oke, baik banget ya. Jadi aku seneng banget bisa diundang sama teman-teman sobat Harsakala, bisa sharing tentang pengalamanku di podcast kali ini nih. Oke, nah sebelum kita ngobrol lebih lanjut nih Kak, boleh dong Kak kenalan dulu ke Jatayu Harsakala yang lagi dengerin di rumah. Oke, halo semuanya sobat Harsakala. Jadi perkenalkan aku Rino Alfian, biasa dipanggil Rino. Saat ini aku sebagai Presiden Duel The Good IPB University. It's like consulting club di IPB. Jadi buat teman-teman, semoga bisa enjoy dengan podcast dari awal sampai akhir. Semoga kita bisa sama-sama merefleksikan apa yang sama-sama kita diskusikan nantinya ya. Oke Kak Rino, kita mulai dari yang paling dasar dulu nih Kak. Bisa diceritain gak sih Kak gimana awal mula Kakak terjun ke dunia konten edukatif dan apa yang memotivasi Kakak untuk mulai berkarya di dunia digital? Oke, jadi sebenarnya ada satu hal yang disclaimer dari awal dulu kali ya. Karena kan sebenarnya personal branding dan content creator is a different things kan. Jadi eh kalau misalnya kita sebutnya content creator itu adalah orang yang mungkin punya jadwal konten. Tapi kalau misalnya personal branding itu adalah yang bukan memang sifatnya content creator yang ada sifatnya mingguan, harian, tapi memang yang eh aktivitas sehari-harinya apa, sukanya apa, punya kegiatan apa, punya value apa itu hari ini sebenarnya itu personal branding gitu. Jadi nggak harus sifatnya bahwasanya content creator itu juga jadi content creator adalah personal branding. Tapi personal branding bukan berarti content creator gitu. Jadi sebenarnya itu yang harus di disclaimer dari awal dulu sih. Oke. Nah, sebenarnya aku nggak pernah kepikiran dari SD sampai pernah nggak sih kayak kita kepikiran dari SD siapapun yang kita nggak kepikiran siapa sih yang menjadi content creator waktu kita SD gitu, mungkin jadi pilot, jadi dokter, sampai akhirnya di kuliah aku masuk di komunikasi digital dan media, ketemu sama orang-orang yang lain, akhirnya aku kacamataku semakin luas, banyak hal yang sekiranya bisa didapetin nih ketika kita mulai konten di Instagram, kita mulai personal branding di Instagram. Karena pada akhirnya ketika kita mulai personal branding, ternyata banyak opportunity yang aku dapetin banyak banget nih, dari ikut conference, dari ikut lomba-lomba, ditarik cutting buat ikut lomba. Jadi hal semacam yang tadinya ketika SMA aku nggak dapetin, tapi ketika mulai show off apa yang menjadi value kita, apa menjadi aktivitas kita sehari-hari dan kita sukain, ternyata itu bisa dilihat orang lain dan orang lain bisa melihat kita sebagai opportunity yang bisa dijadiin partner dan ada benefit buat orang lain yang kita ternyata dibutuhin gitu. Sebenarnya jadi as a simple itu jadi kebutuhan dan kacamataku ketika masuk kuliah semakin luas ketika ngelihat teman-temanku mulai personal branding dan itu memperluas manfaat atau enggak memperluas opportunity yang akhirnya aku dapetin juga sih gitu. Oke, berarti, Kakak mulai terjun itu gara-gara Kakak bikin personal branding gitu ya, Kak? Betul, Oke. betul, betul. Pasti nah, setiap jalan ini pasti ada tantangannya kan, Kak? Kalau boleh tahu nih, Kak, tantangan apa aja sih yang pernah Karino hadapi selama membangun konten edukatif atau personal branding Hmm. yang Kakak bangun sendiri dan gimana cara Kakak untuk tetap konsisten? Oke. Jadi sebenarnya ini jadi salah satu hal yang mungkin semua orang dari mahasiswa baru sampai mahasiswa akhir, mau konteksnya apapun, mau personal branding, mau ngerjain tugas ataupun memulai habits baru, sebenarnya konsistensi jadi salah satu hal yang
ini jadi salah satu pelajaran seumur hidup kita juga sih as a mahasiswa gitu. Jadi sebenarnya tantangannya adalah pasti teman-teman ngerasain banget ketika kita mulai show off diri kita, dan pasti akan selalu ada yang pertama. Kita ngomong pertama kali di kelas, presentasi di kelas, personal branding pertama kali, konten pertama kali, itu pasti nggak akan sempurna gitu. Dan itu yang aku rasain juga, yang tadinya mungkin cuman kita mau to mouth, kita ngobrol dari mulut ke mulut, kita ngomong presentasi di kelas, tapi mulai ketika aku uh, sampai di media sosial, takut ngerasa nggak sempurna, takut ngerasa pick me dan segala macamnya. Jadi menurutku hal-hal itu yang ketika kita mulai personal branding, ketika kita mulai konten kreator, itu jadi salah satu hal yang itu pasti banget dilakuin sama semua orang sih. Takut dan ketakutan lainnya. Dan itu jadi salah satu hal yang justru ketika kita bisa ngelakuin hal itu justru ada fase pendewasaan juga sih. Karena menurutku ketika kita mulai personal branding, kita mulai mengenal diri kita sih sebenarnya. Karena kan ketika kita mulai nularin value yang kita sebarin di media sosial, kita semakin lama makin flashback ke diri kita kan. Apa yang harus diimprove, apa yang harus kita mulai tonjolin ke media sosial. Jadi ketika kita mulai hal tersebut, kita akhirnya banyak mulai refleksi sih ke diri kita, yang menurutku itu jadi salah satu hal yang memorable juga. Aku jadi lebih kenal diriku, kurangnya apa yang harus diimprove, apa yang sekiranya perlu aku tonjolin keluar, mana yang sekiranya itu ternyata cukup valuable dan bisa ditukar nih, switch dengan orang lain. Jadi hal-hal semacam itu yang cukup reflektif banget sih. Sampai sekarang di semester 4 kita hal-hal semacam itu yang menurutku cukup ngebuat diriku sendiri cukup growth gitu. Oke, berarti Karino untuk tetap konsistennya itu, lebih ke, tujuan Karino sendiri itu apa gitu ya, untuk membangun personal branding Betul Karino. betul betul. Nah, tapi sering banget ya Kak, nih sekarang orang itu bikin konten cuma buat viral aja. Nah, menurut Karino sendiri nih, gimana caranya biar kita bisa bikin konten yang bukan cuma viral, tapi juga punya dampak positif? Oke. Ini sebenarnya menarik sih. Jadi ini salah satu bahan diskusi juga sama temenku waktu dulu. Kayak sebenarnya ketika kita mulai konten itu kan marketing dan branding is different kan. Marketing adalah gimana cara kita naikin awareness, sales dan segala macamnya. Tapi branding is gimana caranya kita bisa, orang lain tuh bisa ngeliat kita sebagai apa gitu. Jadi sebenarnya viral itu jangan-jangan bisa jadi sebenarnya bisa jadi naikin diri kita, bisa jadi justru nurunin diri kita, karena kita nggak sanggup dengan euforianya, kita nggak sanggup dengan hal-hal yang sekiranya akan kita dapetin ketika viral. Nah, gimana caranya akhirnya ketika kita buat konten tetap viral, tapi tetap berdampak dan positif sih. Sebenarnya ini bisa satu hal yang aku melihat ini sebagai tren masa sekarang juga sih. Mungkin kalau misalnya teman-teman lihat sekarang, kayak mulai banyak deh konten-konten edukasi yang gak cuman dengan bahasa-bahasa teoritis, tapi mulai ada penggunaan meme, atau enggak kayak misalkan ada meme Naruto, Sasuke, atau enggak kayak misalkan meme anime-anime dan segala macamnya, atau enggak pakai suara-suara lucu. Jadi menurutku hal semacam itu yang sekiranya itu dibutuhin dan disukai nama masyarakat, tapi sebenarnya secara substansi itu bisa dengan substansi yang sebenar-sebenarnya gitu. Jadi menurutku dikombin dengan entertainment dan edukasi itu jadi salah satu hal yang menurutku tetap dengan sesuai masyarakat, tapi tetap dengan value yang pengen disampaikan sih. Wah, teman-teman Jatayu Harsakala jangan lupa nih dicatat ya apa yang udah Karino bilang, dan, biar kalian itu bisa bikin konten yang bukan cuma viral aja, tapi bisa bikin, punya dampak positif. Oke, next nih Kak, ke pertanyaan selanjutnya, kalau kita bicara masa depan. Nah, menurut Kakak sendiri, gimana nih arah perkembangan dunia digital terutama dalam konteks edukasi dan self development? Oke, jadi sekarang tuh ada istilah baru kali ya. Jadi aku lupa spesifiknya aja. Mungkin teman-teman bisa cari di Google nama spesifiknya. Jadi ada satu role baru di content creator, education content creator atau apa. Jadi sekarang tuh banyak banget content creator yang nggak cuman mereka bikin konten edukasi, tapi juga mereka ngejual semacam digital produk yang sifatnya itu ada call to action. Misalnya teman-teman pernah nggak sih kayak di akhir di kolom komentar ketik satu atau nggak ketik Iya iya, ayo bener gas dan banget. segala macam, itu jadi salah satu hal yang ternyata di luar negeri itu ada penelitiannya juga di Hotsuite, di penelitian di Hotsuite tahun 2025 itu jadi salah satu hal yang di luar negeri udah viral duluan terus masuk di Indonesia jadi salah satu eh, hal baru di Instagram. Dan sekarang kayaknya semua konten kreator mulai masuk ke ranah sana, jual digital product using call to action yang komentar abis itu diarahin ke
jual digital produk mereka. Jadi menurutku kedepannya justru konten edukasi, konten-konten yang sekiranya itu bisa ngebuat diri kita berkembang, itu akan semakin banyak juga sih. Ditambah konten kreator semakin banyak, pun valuable yang mereka naikin juga akan semakin banyak sih. Aku sebenarnya ngelihatnya kedepannya akan banyak konten-konten kreator yang edukasi dan positif banget gitu. Alright. Nah, pasti banyak banget nih di antara mahasiswa baru yang pengen mulai ikutan berkarya juga nih di media digital. Tapi sering bingung nih Kak, mulai dari mana? Nah, boleh dong Kak kasih tips buat mereka supaya bisa mulai dan bertahan sebagai kreator atau bahkan pelaku bisnis digital. Oke. Ini sering banget aku sampaikan. Jadi sering kali kalau misalnya kita ngomongin personal branding, kita ngomongin konten kreator, kita sering lompat langsung ke step gimana caranya kita pengen lihat orang lain. Sampai lupa padahal ketika kita mulai konten, ketika kita mulai personal branding, hal yang pertama kali harus kita lakuin itu sebenarnya nanya diri kita sendiri sih. Kita Oke. kelebihannya apa? Kita tuh suka ketika kita ngapain. Jangan sampai ketika kita mulai personal branding, kita mulai konten, itu kita selalu pengen lihat dengan orang lain kita semacam apa, padahal kita tuh nggak nyaman sebenarnya gitu. Jadi salah satu hal yang menurutku paling fundamental adalah lebih banyak reflektif ke diri kita sendiri ketika misalkan ada suatu kejadian, reflektifnya buat diri kita apa yang bisa diambil pelajarannya apa. Karena jujur setiap prosesnya di setiap semester 1, semester 2, semester 3 itu pasti banyak pelajaran banget yang bisa diambil. Tapi nggak semua orang bisa ngereflektif, itu menjadi sebuah hal yang valuable banget sih. Jadi harapannya ketika kita udah bisa ngerefleksi diri kita, bisa ngambil pelajaran dari setiap momen diri kita, ketika pun kita mulai ngonten, kita dapat angin segar, kita mulai dapat endorse, itu pun kita nggak ngerubah nilai value diri kita. Yang tadinya tetap rendah hati, yang tadinya mungkin kita punya sifat-sifat baik, ya nggak akan tergeser karena dari awal kita coba ngenalin diri kita dulu sendiri, strong, why, kenapa kita harus kuliah dan segala macamnya. Jadi hal semacam itu sih menurutku yang pertama kali justru fundamental things-nya banget sebelum kita ngomongin ke teknis gimana caranya viral dan segala macamnya sih. Oke, jadi aku nangkep sedikit nih dari, kata-kata Kakak tadi berarti just be yourself aja ya, Kak, jangan jadi orang lain, kayak kalian boleh termotivasi, tapi ya udah ambil aja tapi tetap jadi diri kita, kayak gitu ya? Betul betul. Oke, Kak Rino. Nah, di balik layar nih, Kak, menjadi kreator itu pasti juga ada tekanannya ya, Kak. Mhm. Nah, gimana sih cara Kak Rino untuk menjaga kesehatan mental dan emosional Kak Rino agar tetap stabil dan semangat dalam berkarya? Oke, penting banget menurutku untuk ngejaga kesehatan mental. Jadi walaupun sebenarnya ini jadi salah satu hal yang ada perbedaan, seringkali itu kita bingung gitu define antara kita mental health sama kita nggak bisa nge-push diri kita. Seringkali kalau misalnya kita, oh mental health mulu, padahal kita nggak bisa nge-push diri kita aja, kita selalu berlindung di balik kata-kata mental health. Sampai akhirnya sebenarnya sebelum kita masuk ke bab gimana cara kita ngejaga mental health, aku mau mulai kita ngedefinisin dulu nih. Sebenarnya mental health itu garisnya di mana sih gitu. Karena seringkali banyak yang salah persepsi sih, kayak akhirnya berlindung di balik kata mental health supaya kita bisa istirahat. Padahal sebenarnya kita harus nge-push. Jadi aku baru dirawat juga kan. Jadi ini salah satu lesson learn juga. eh Nge-push diri itu boleh. Jadi definisi mental health menurutku adalah ketika kita bisa ketika kita bisa nge-define dan kita tanggung jawab setiap apapun yang kita lakuin. Contoh misalnya ada beberapa temanku yang bilang, "Oh, kita nggak boleh ngerjain semua hal di atas jam 10 karena nggak ganggu kesehatan dan segala macamnya." Padahal ketika kita yang menginginin sesuatu, kita punya target, kita achieve sesuatu, ya kita harus nge-push, apalagi anak AMN mungkin di sini ya, yang harus nge-push ngedit segala macam sampai jam 11, sampai jam 12, itu tuh hal-hal pasti gitu. Tapi ada beberapa kali orang yang kita harus menjaga mental health kita dan segala macamnya. Dan akhirnya dari situ aku mulai nge-define sih sebenarnya mental health adalah kita bisa tanggung jawab apa yang kita lakuin. Oh, kita tahu nih, kita harus ngedit sampai jam 11 malam, kita harus organisasi sampai jam 11 malam, kita harus sampai aktivitas sampai jam 1 malam, kita harus tanggung jawab, kita minum makan yang banyak, kita ada minum vitamin. Jadi hal-hal semacam itu yang menurutku itu lebih ngemudahin akhirnya kita lebih peduli sama diri sendiri sih. Olahraga, jadi hal-hal semacam itu yang akhirnya kita bisa tanggung jawab atas aktivitas apa yang kita lakuin. Nah, gimana nih akhirnya ngejaga mental health kita supaya kita tetap stabil, kita tetap bisa perform di setiap apapun yang kita lakuin. Sebenarnya sesimpel kita tahu sih tubuh diri kita tuh
nyaman ketika ngelakuin apa, ketika kita lagi stres, ketika kita lagi pusing, kita tuh sebenarnya mau apa sih gitu. Kayak misalkan, oh lagi pusing, oh makan seblak ah. Oh kita lagi pusing ah, nongkrong ah. Jadi hal semacam itu harus di-define sih dari semester satu. Karena menurutku, aku beruntung ketika semester satu aku punya banyak teman yang sekarangnya ketika aku lagi capek, mereka tuh tahu cara nge-treatnya, mereka tuh tahu cara hal-hal yang ngebuat diriku tuh bisa balik lagi ke performa awal. Atau enggak kayak misalkan ketika liburan, atau enggak ketika ya abis UTS. Mungkin kalau misalkan abis UTS, kita sering langsung belajar, padahal UTS di IPB kayak misalkan kita jam 8 sampai jam 10, kita punya 24 jam dan gak harus belajar langsung gitu. Kita punya siangnya, kita bisa makan dulu sama temen, ngobrol dan segala macamnya. Jadi hal-hal semacam itu yang menurutku kita harus tentuin dulu sih, gimana cara kita istirahat, gimana cara kita bisa bangkit semangat lagi. Karena kalau misalnya kita tahu diri kita sendiri, itu akan lebih mudah ke depannya. Karena seringkali kita dengerin podcast kayak, kita nggak boleh sakit dan segala macamnya. Jadi menurutku kita harus define dulu sih, tahu diri kita itu akan lebih memudahin kita ke depannya gitu. Oke, Karino. Nah, teman-teman Jatayu Harsakala, kalau kata Karino nggak apa-apa istirahat sebentar ya kalau lagi capek. Jangan di-push terus ya, Kak. Betul. Oke, terakhir nih, Kak. Hmm. Apa harapan Karino terhadap mahasiswa baru yang sedang memulai perjalanannya di dunia kampus dan juga dunia digital? Dan boleh dong Kak kasih satu pesan penyemangat buat mereka agar tetap percaya diri meskipun memulai dari langkah kecil. Oke. Aku punya dua tapi boleh gak sih? Boleh banget, boleh banget. Jadi ada satu, ini salah satu pesan cuttingku juga. Jadi namanya Bang Habibul Fuadi. Mungkin kalau misalnya teman-teman bisa dicari di Instagram. Beliau salah satu tokoh inspiratif. Dia IPB 54 kalau nggak salah. Sorry Bang Bibul kalau misalnya salah ya. Wow. Beliau anak Fateta, sekarang kerja di Big Four. Jadi dia pernah bilang, word may be inspired but only action can make a change. Seringkali kita tuh nunggu semangat buat gerak, kita nunggu mood kita buat gerak, padahal sebenarnya mood itu bisa dibentuk gitu. Yang tadi aku bilang tadi, kita mood itu bisa dibentuk kalau misalnya kita lagi nggak mood, oh cara dengerin lagu dulu nih, atau nggak misalkan kerjain dulu 5 menit tugas, siapa tahu betah. Kayak sebenarnya hal-hal seperti mood kayak gitu tuh emang harusnya kita dibentuk, bukan nungguin mood-mood aja gitu. Itu yang pertama. Jadi emang harusnya mood itu dibentuk sih. Terus yang kedua, ini salah satu hal yang menurutku fundamental banget harus diketahuin untuk para nanti calon maba nih ya. Jadi aku pernah diskusi juga sama temenku, namanya Raffi Arafat. Dia anak 60, anak SB, dia mapres SB. Dia bilang salah satu permasalahan anak maba adalah kacamata kuda gitu. Jadi selalu melihat bahwasannya hal yang mereka bilang stepnya tuh selalu di situ-situ aja gitu. Oh misalkan dia ikut cutting, dia ikut ini, dia lompatannya A, B, C, D. Misalkan dia ikut satu kepanitiaan, habis itu lompat ke satu kepanitiaan, habis itu lanjut ke panitiaan lain. Sampai mereka tuh lupa kadang-kadang nge-explore bahwasannya sebenarnya ada hal-hal yang mereka tuh bisa nge-explore juga loh. Masih tingkat satu tuh masih banyak yang bisa di-explore. Mereka bisa ikut lomba, mereka bisa ikut ikut-ikutan lomba-lomba yang mungkin di SMA mereka nggak pernah ikut lomba esai, misalkan lomba-lomba business case, business competition, atau enggak mereka coba freelance. Jadi menurutku yang paling penting untuk para maba adalah bisa nge-explore hal yang sekiranya kalian perlu explore sih. Dan aku selalu ngeliat track record semua orang-orang yang sekiranya dari mentor-mentorku, dari semua orang yang pernah aku kenal dan aku anggap hebat, itu selalu di tingkat pertamanya coba nge-explore banyak hal sih. Ngobrol sama banyak cutting, gak malu ketika dosen lagi menjelaskan, gak malu untuk reach out cutting aja ngobrol berdua, gak malu ketika di kelas mereka beneran mau nanya, ya nanya aja. Jadi hal-hal semacam itu yang menurutku harus penting banget buat teman-teman nanti sebagai maba, harus penting banget sih untuk ngelihat jangan dari satu sudut pandang aja, tapi coba nge-explore dari banyak sudut pandang, dari cutting, dari dosen, dari media internet, dari organisasi, dari UKM dan berbagai macamnya. Coba teman-teman explore sampai akhirnya di semester 2, 3 teman-teman tahu nih define mana sih yang sebenarnya cocok buat gua, mana sih yang cocok yang sekiranya itu beneran fit in sama ketemu sama semua orang banyak baru itu sih gitu. Wah, luar biasa banget ya teman-teman Jatayu Harsakala. Jangan lupa loh dicatat yang Karino tadi bilang ya. Terima kasih banyak ya Karino atas sharingnya yang sangat membuka wawasan dan pastinya penuh inspirasi. Dan gak terasa nih,
podcast Sangiang 2 ini jadi episode terakhir dari rangkaian podcast MPKMB 62 Sekolah Vokasi IPB University. Selama beberapa episode ke belakang, kita sudah sama-sama belajar nih dan menyelami cerita-cerita luar biasa tentang perjuangan, tantangan, semangat, hingga harapan besar. Cerita-cerita ini bukan cuma buat didengarkan ya teman-teman, tapi juga untuk menjadikan bekal dan pengingat bahwa kalian tidak sendiri dalam proses ini. Aku juga ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk para narasumber yang luar biasa yang udah berbagi dengan hati, tim kreatif dan tim acara yang selalu solid di balik layar, dan tentunya untuk kalian semua, Jatayu Harsakala yang sudah jadi bagian dari perjalanan podcast ini sampai detik terakhir. Aku tutup dengan satu pesan. Jangan takut melangkah karena semua mimpi besar selalu dimulai dari satu langkah kecil. Sampai jumpa di karya-karya berikutnya yang lebih hebat. Aku Jihan Delina Sheila pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.